Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Semoga dengan kesehatan yang kita rasakan, kita terima di hari ini bisa menjadikan kita siap untuk beraktivitas seperti biasanya. Allahumma amin. Nah anak-anak, pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan pelajaran tentang sholat jamak dan sholat qashar. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sholat jamak dan qashar? Iya, sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak adalah merupakan menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dilaksanakan di satu waktu. Secara istilah, sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan atau sholat yang digabungkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sholat yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur atau dikerjakan pada waktu asar. Adapun sholat maghrib dan isya misalnya dikerjakan di waktu isya atau dikerjakan di waktu maghrib. Sholat subuh ini tidak bisa dijamak dan tidak bisa diqashar. Jadi kalau sholat subuh harus dikerjakan pada waktunya. Nah anak-anak sekalian, ada dua macam sholat jamak yang wajib kalian ketahui. Yang pertama yaitu jamak takdim dan yang kedua adalah jamak takhir. Apa yang dimaksud dengan jamak takdim? Jamak takdim adalah penggabungan sholat yang dimajukan, yaitu misalnya mengerjakan dua sholat fardu dalam waktu sholat yang pertama, seperti sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Nah ini namanya adalah jamak takdim. Yang kedua, sholat jamak takhir. Apa itu jamak takhir? Jamak takhir adalah mengerjakan dua sholat fardu pada waktu sholat yang kedua. Misalnya seperti sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Jadi itu dinamakan sholat jamak takhir. Yang pertama yaitu niat. Nah anak-anak, sekarang adalah ucapan niat sholat jamak. Yang pertama adalah niat sholat jamak takdim. Contoh adalah sholat jamak duhur dan asar. Maka niatnya adalah sholli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat duhur 4 rakaat dijamak dengan asar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Itu adalah niat jamak takdim. Sholat asar dan sholat duhur dikerjakan pada waktu duhur. Yang kedua, kita contohkan bacaan sholat jamak takhir. Ini kita contohkan adalah sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'at takhiri lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat duhur 4 rakaat dijamak dengan asar jamak takhir
karena Allah Ta'ala. Jadi kita sholat jamak takhir duhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, apa sih yang menjadi syarat sholat itu jamak dapat dijamak begitu ya? Nah, sebagai seorang muslim kita diperbolehkan menjamak sholat apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan baik seperti pergi haji, silaturahim, dan berdagang. Yang kedua, perjalanan jauh dengan jarak kurang lebih 81 km. Kira-kira kita pergi ke Surabaya atau kita pergi ke Jakarta begitu ya. Yang ketiga, dalam keadaan tertentu seperti hujan lebat. Yang keempat, berniat jamak ketika takbiratul ihram. Dan yang terakhir kelima adalah orang yang sudah uzur atau dalam keadaan sakit yang parah, yang payah, yang ketika sakitnya itu bisa bertambah parah begitu ya, maka boleh untuk menjamak sholat. Nah, anak-anakku, selain sholat jamak, rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah, dicontohkan Rasulullah itu juga bisa dikosor. Kalau kosor itu apa tuh kosor? Ya. Kalau kosor itu adalah artinya meringkas. Sholat yang jumlah rakaatnya 4 bisa diringkas, dikerjakan hanya 2 rakaat. Tetapi tidak semuanya bisa dikosor. Yang bisa dikosor itu hanya sholat duhur, asar, dan sholat isya. Jadi ketika kita mengkosor sholat, maka pada saat kita sholat duhur itu tidak 4 rakaat tapi hanya 2 rakaat. Begitu juga asar hanya 2 rakaat. Isya juga begitu, hanya 2 rakaat. Tetapi kalau maghrib itu tetap 3 rakaat. Kita boleh, syaratnya sama dengan sholat jamak. Jadi pada saat kita perjalanan yang jauh, yang dalam keadaan hujan lebat, terus sudah uzur, sudah tua, atau orang yang sedang sakit parah. Nah, oleh karena itu maka anak-anak, kalau kosor ini niatnya kita contohkan adalah sholat duhur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu duhri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Itu adalah sholat qasar. Kalau asar, sholli fardhul asri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Jadi menjadi 2 rakaat. Nah, anak-anak, boleh pula kita yang ketiga itu mempraktekkan sholat jamak dan qasar. Jadi kita boleh menggabungkan saat kita melaksanakan sholat jamak juga dengan sholat qasar. Maksudnya bagaimana? Sehingga ketika kita melaksanakan sholat duhur dan asar itu kalau kita jamak 4 rakaat salam, 4 rakaat salam gitu ya. Setelah sholat duhur, sholat asar 4 rakaat. Tetapi ketika kita qasar, jamak qasar, maka sholatnya 2 rakaat saja. Jadi kita sholat duhur dulu 2 rakaat, habis itu salam, tambah lagi kita berdiri sholat asar 2 rakaat. Itu namanya sholat jamak qasar. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri rakaataini majmu'an ma'al asri jam'a taqdimi qasran lillahi ta'ala. Saya niat sholat duhur 2 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim serta dikosor karena Allah Ta'ala. Jadi niat sholat jamak
dikosor. Boleh? Boleh insya Allah. Karena ini merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kalian bisa mempraktekkan dan insya Allah menjadi orang yang disayang Allah. Allahumma amin. Demikian yang Ustadz sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.